Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Beberapa waktu yang lalu, jalur kereta api Solo hingga Wonogiri kembali ramai diberitakan karena adanya beberapa kecelakaan yang terjadi pada jalur tersebut. Dean jadi tertarik nih untuk mengulik lebih dalam kereta api yang pernah berdinas di jalur Solo hingga Wonogiri di Sepurpedia episode ke-29 kali ini. Kereta api apa saja ya? Simak video ini sampai selesai. Jalur kereta api Solo hingga Wonogiri merupakan salah satu jalur cabang di Pulau Jawa yang masih aktif beroperasi, meskipun secara ekonomis dianggap tidak menguntungkan. Jalur ini termasuk dalam daerah operasi 6 Yogyakarta yang menghubungkan stasiun Purwosari di bagian barat kota Surakarta dan stasiun Wonogiri. Sejarah jalur kereta api Solo hingga Wonogiri sendiri dimulai pada tahun 1899, yaitu menjadi bagian dari pembangunan rute Boyolali hingga Solo hingga Baturetno. Dan operasional pengangkutan penumpang maupun barang secara resmi dimulai pada tahun 1922. Rangkaian kereta api yang digunakan pada awal beroperasinya jalur Solo hingga Wonogiri ini menggunakan rangkaian lokomotif uap C17 yang sebelumnya digunakan di rute Solo hingga Boyolali. Lokomotif uap C17 ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum di 55 km per jam dan menggunakan bahan bakar kayu jati atau batu bara. Selain lokomotif C17, lokomotif uap C20 juga pernah berdinas membawa rangkaian kereta di rute Solo, Wonogiri, hingga Baturetno. Lokomotif uap C20 sendiri mampu melaju hingga kecepatan 60 km per jam. Namun, kapasitas tangki airnya sangat terbatas teman-teman, sehingga lokomotif C20 ini sering kehabisan air. Dean juga menemukan informasi bahwa lokomotif B27 juga pernah berdinas di jalur ini, dan mungkin juga beberapa lokomotif uap lain pernah berdinas di jalur Solo, Wonogiri, hingga Baturetno. Lokomotif uap ini melayani rute Solo Wonogiri hingga Baturetno kemungkinan hingga tahun 1970-an. Seiring dengan semakin banyaknya didatangkan lokomotif diesel hidrolik. Semasa aktifnya, selain mengangkut penumpang, kereta jalur Solo Wonogiri juga mengangkut batu gamping untuk memenuhi kebutuhan beberapa pabrik gula di sekitar kota Solo. Selanjutnya, jalur Solo Wonogiri hingga Baturetno dilayani dengan rangkaian kereta api yang banyak disebut dengan kereta api feeder Wonogiri atau kereta api Bengawan Wonogiri. Nah teman-teman, sayangnya dia tidak menemukan nih informasi kapan waktu mulai beroperasinya kereta feeder Wonogiri. Namun berdasarkan beberapa foto dan dokumen yang Dean peroleh, kemungkinan mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Pada mulanya, kereta ini melayani rute dari stasiun Purwosari hingga Baturetno. Namun, jalur rel kereta api dari Wonogiri hingga Baturetno ditutup pada tahun 1978 karena digunakan untuk pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Sehingga, sejak tahun 1978,
relasi perjalanan kereta api feeder Wonogiri hanya sampai stasiun Wonogiri. Saat itu, rangkaian kereta api feeder Wonogiri dilayani oleh lokomotif jenis BB300. Lokomotif BB300 sendiri adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Freight Group yang ada di Jerman Barat dan mulai berdinas di Indonesia sejak tahun 1958. Kereta feeder Wonogiri ini juga disebut dengan kereta api Bengawan Wonogiri karena pada saat itu melayani penumpang dari Wonogiri yang akan naik kereta api Bengawan jurusan Jakarta. Kereta api feeder Wonogiri pada saat itu biasanya hanya membawa 1 atau 2 kereta penumpang. Jika melintas di dalam kota antara stasiun Purwosari hingga stasiun Solo Kota, batas kecepatan maksimalnya hanya 20 km per jam. Setelah melewati stasiun Solo Kota, kecepatan mulai dinaikkan. Tetapi, tidak bisa sampai 60 km per jam loh teman-teman, karena pada saat itu, relnya masih menggunakan rel jenis R25. Pada tahun 2002, terdapat satu kereta api yang melayani jalur Solo hingga Wonogiri yang merupakan kereta wisata dengan nama Punokawan karena dihela oleh lokomotif BP303 yang digambar 4 sekawan tokoh pewayangan Jawa yaitu Petruk, Gareng, Semar, dan Bagong yang dikenal dengan Punokawan. Sejak tahun 2011, kereta feeder Wonogiri ini dihentikan operasionalnya karena merugi, lokomotif yang tidak layak, serta adanya perbaikan rel dari stasiun Solo Kota hingga stasiun Wonogiri. Selanjutnya, pada tahun 2012, rute Solo hingga Wonogiri dilayani oleh kereta jenis bus rel atau relbus dengan nama Kereta Api Batara Kresna. Relbus ini merupakan buatan dari PT Inka yang dirancang untuk kenyamanan transportasi perkotaan. Nama Batara Kresna sendiri berasal dari tokoh Mahabharata dan Krishna atau Kresna yang bertugas menyelamatkan dunia dan menegakkan kebenaran setelah perang di Kurukshetra. Relbus Batara Kresna ini beberapa kali tidak beroperasi pada tahun 2013 hingga 2015 karena sering mengalami kerusakan. Sehingga relbus Batara Kresna ini pun sering digantikan dengan rangkaian cadangan Pramek seperti KRDI atau KRD MCW 302. Mulai tahun 2019, relbus Batara Kresna juga digantikan oleh cadangan armada KA-BIAS atau Kereta Bandara Internasional Ade Sumarmo apabila rangkaian Batara Kresna mengalami kerusakan. Sejak tanggal 1 Februari tahun 2025, layanan jalur Solo Wonogiri oleh relbus Batara Kresna digantikan oleh KRD MCW 302 pindahan dari kereta api Kedung Sepur. Hal ini dikarenakan harapan dari PT KAI untuk mempersingkat waktu tempuh dan juga selesainya peningkatan prasarana perkereta apian di rute Solo Kota hingga Wonogiri. Kereta rel diesel MCW 302 sendiri adalah seri kereta rel diesel hidrolik yang diproduksi oleh Nippon Sharyo Seisho Kaisha Limited di Jepang dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia mulai tahun 1978. Dengan penggantian kereta api Batara Kresna dari relbus menjadi KRD MCW 302, waktu tempuh Solo Wonogiri dapat dipersingkat dari yang sebelumnya 2 jam menjadi hanya 1 jam. KA Batara Kresna saat ini juga makin nyaman dengan fasilitas seperti kursi empuk yang disadarkan dan diputar dan ditambah dengan sandaran kaki hingga AC dan colokan listrik.
Semoga layanan terbaru dari KA Bahtera Kresna ini membantu transportasi dari Solo Wonogiri dan sebaliknya dengan biaya yang murah. Sampai di sini, Sepurpedia episode ke-29 tentang sejarah kereta-kereta yang melayani jalur Solo hingga Wonogiri. Jika ada koreksi atau tambahan, teman-teman dapat sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Dean Relevance.